kita udah ada di Magelang nih. Nah, Magelang ini merupakan salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah yang pastinya mempunyai potensi dari destinasi wisata, kuliner, dan juga budayanya. Yuk kita explore! Udah ada di segmen Ngobrol Pagi. Nah, sekarang kita mau mengunjungi Pawon Art Space Studio. Daripada lama-lama lagi, yuk kita ikut. Permisi. Ya, halo. Tera Mas. Saya Cipto. Oke, dengan Mas Cipto. Oke, sekarang permisa kita udah sama Mas Cipto. Pak Mas Cipto ini adalah pemilik dari Pawon Art Space. Nah, daripada permisa penasaran dan saya juga udah penasaran, jadi yuk kita masuk. Boleh masuk kan, Mas? Boleh, Mas. Wah, ternyata banyak banget ya, Mas, di sini lukisannya. Nah, Mas, kira-kira nih awal mula terbentuknya Pawon Art Space tuh gimana sih, Mas? Awal mula ya. Dulu karena saya sering ada kegiatan di Borobudur, saya pengen punya cita-cita ya dulu, pengen punya tempat di Borobudur. Dan akhirnya tahun 2012 akhir saya dapat tanah ini, kemudian bertahap terus bikin studio ini. Jadi awal mulanya sih karena saya butuh ruang ya untuk saya bekerja, berkarya. Jadi itulah awal mulanya untuk bikin gitu, art space. Ya. Mas, kira-kira nih, Tara boleh tahu nggak ya kalau misalnya style-style dari lukisan Mas tuh kira-kira apa sih, Mas, style-nya? Dan itu kira-kira dapat ide dari mana, Mas? Kalau style itu, saya sebenarnya nggak berpikir soal style sih, tapi kadang-kadang orang bilang style saya ini ke pop surrealis. Terus kalau ide, karena saya tinggal di sini yang kebetulan juga dekat sama candi dan sangat akrab dengan budaya, saya mengkombinasikan itu, terinspirasi dari kebudayaan, dari tradisi, dan saya combine dengan teknologi. Teknologi ini nggak tahu secara tidak sadar atau gimana, itu saya dulu di STM kan, otomotif, dan itu ternyata masuk di dalam lukisan itu. Ya, ada unsur teknologi dan tradisi. Saya pikir dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Kira-kira lukisannya atau karya-karya Mas nih udah sampai mana aja, Mas? Maksudnya? Udah sampai mungkin ada yang di pagelaran atau mungkin ada di pameran atau sebagainya? Ya, saya sering mengikuti pameran-pameran ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau karya-karya saya sudah sampai ya di Eropa ada, Amerika ada, Asia juga ada. Terus kalau yang sekarang mungkin ada lukisan yang lagi dipamerin nggak, Mas? Oh ya, yang sedang berlangsung ada 2 karya saya pamerin di Malaysia, di Perak, sama ada sekitar 9 karya di Villa Borobudur. Wih, mantap. Oke, Mas, Tara boleh izin nggak buat muterin studionya nih? Mau lihat lukisannya? Boleh, silakan. Nah, Mas, ini lukisannya tuh kayaknya eye-catching banget ya, Mas. Nih ada tikus, terus tikusnya ada rodanya, terus ini ada Ganesha juga. Nah, Mas Cipto boleh nggak sih ceritain tentang apa sih, Mas, ini lukisannya gitu? Oke, lukisan ini ya. Jadi lukisan ini dulu saya buat di tahun 2012. Kebetulan ada kompetisi seni pada waktu itu saya ikutkan. Nah, temanya itu pendidikan. Yang saya
pakai ikon Ganesha, karena Ganesha ini adalah ikon dari dewa ilmu pengetahuan. Tapi Ganeshanya itu posisinya roboh ya, dan diangkut oleh banyak semut, terus ditarik sama tikus ya. Tikus. Memang ada apa namanya maknanya ya. Saya pikir bahwa ketika saya menerjemahkan tema tersebut, bahwa pendidikan yang saya lihat menurut saya belum sesuai dengan yang seharusnya pendidikan itu seperti apa. Jadi saya kasih judul kan reposition, bahwa patung Ganesha ini seharusnya kan berdirinya tegak, roboh, dan di situ ada semut-semut. Biasanya semut-semut kan suka ini ya, yang manis-manis gitu kan. Jadi entah ada apa di dunia pendidikan itu. Terus ada tikus nih kan, mungkin teman-teman bisa menerjemahkan sendiri. Nggak bisa ungkap apa ya. Itu. Jadi memang dari perspektif saya, pendidikan yang saya lihat masih seperti itu. Jadi harus diposisikan sebagai pendidikan. Oke, jadi gitu permisa. Jadi emang lukisannya tuh menggambarkan tentang mungkin pendidikan di negara kita kali ya, Mas ya? Ya. Oke. Jadi kita mungkin mau muter-muter lagi ke luar, boleh kan Mas ya? Boleh. Oke. Mas, ini patungnya keren nih. Kira-kira Mas bisa nggak ceritain tentang patung ini? Patung ini ya. Patung ini dulu waktu saya masih belajar sih, masih kuliah tahun 2001. Wah, jadi saya belajar, dulu kan ada pelajaran anatomi ya. Jadi waktu itu saya belajar bikin figur perempuan, anatomi perempuan gitu kan. Ini tahun 2001. Tapi memang sengaja belum saya selesaikan. Saya pikir udah ketemu titik-titiknya. Oke. 2001 Mas? 2001. Seumuran dengan saya, dan saya tuh baru lahir berarti 2001. Berarti ini patungnya udah 21 tahun ya Mas? Iya. Iya, wah udah lama banget berarti ya. Berarti emang udah lama banget ya Mas berkaryanya, karena tadi tuh yang pertama itu ada patung yang 2001. Berarti Mas juga udah lama banget berkarya dan pastinya udah banyak berpengalaman ya, apalagi tadi banyak juga lukisan yang udah nyampe luar negeri, terus ada yang ikut pameran juga sekarang. Jadi kayak mungkin emang udah banyak pengalaman dah. Dengan banyak pengalaman ini Mas membuka nggak sih, membuka kelas atau mungkin pernah mengajar gitu Mas? Kalau mengajar privat gitu ya. Mungkin atau gimana? Pernah dulu saya kerjasama dengan Villa Borobudur, dengan Aman Jiwo. Jadi ada tamu-tamu kebanyakan dari luar. Mereka undang saya untuk ada painting lesson sama sculpture lesson. Jadi saya mengajar melukis, juga membuat patung. Kalau di sini sendiri saya nggak buka lesan gitu ya, karena memang untuk ngatur waktunya agak sulit. Tetapi saya terbuka, siapa saja boleh. Kalau mau belajar melukis, belajar mematung, untuk siapa saja saya welcome. Tertarik mau belajar? Mau sih Mas. Oke, mungkin buat Mas sendiri nih, dari Mas sendiri ada nggak pesan untuk anak-anak muda nih menyoal seni gitu? Oke, kalau pesan gini aja, saya mungkin cerita aja deh pengalaman saya di dunia seni. Jadi bagi anak-anak muda, jangan berkecil hati. Kadang-kadang anak-anak muda yang punya bakat seni kan kadang-kadang di bidang ilmu yang lain kan agak kesusahan, matematika susah mikir. Nggak usah kecil hati, pede aja. Kalau punya bakat seni, potensi seni, udah itu ditekuni aja. Karena yang saya alami sih dengan seni ini ternyata dunia yang menyenangkan. Jadi saya bisa ketemu banyak orang, banyak kawan, saya bisa
pergi ke luar negeri pameran, ketemu sama banyak orang yang macam-macam. Jadi bagi saya sih dunia yang menyenangkan. Tuh guys, dengerin ya. Oke, kayaknya segitu dulu aja ya untuk segmen ngobrol pagi hari ini. Jadi sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah! Pejuang kantoran? Sama dong, bukan kebetulan kamu lihat iklan ini. Ada promo GoPay khusus buat bolak-balik kantor tiap hari. Haus nih, beli minum di minimarket yuk. Boleh deh, sekalian ngadem. GoPay, semua promonya pas, semua jadi bisa. Shampoo anti lepek bisa atasi rambut rontok. Kita tes Dove Micellar baru dengan kalsium yang bikin rambut kuat. Dengan Dove, rambut tidak mudah patah. Rambut terbukti lebih kuat dan tanpa lepek. Coba Dove Micellar baru. Jalan-jalan yuk hanya di Poppedia. Magelang memang tak pernah kehabisan kata untuk menyajikan pesonanya. Tak hanya Candi Borobudur saja, di sini pun banyak memiliki destinasi tempat wisata yang juga tak kalah menarik dan sayang banget kalau dilewatin. Kali ini kita bakal mengunjungi 2 tempat wisata yang ada di Grabak, Kabupaten Magelang. Grabak ini merupakan salah satu kecamatan yang dikelilingi oleh gunung dan berada di kaki gunung yang tentunya juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Jadi ikutin terus yuk perjalanan aku. Jadi kita sudah sampai di destinasi pertama kita, yaitu Telaga Sari. Telaga Sari adalah wisata yang berada di kaki Gunung Merbabu, Gunung Andong, dan Gunung Telomoyo. Tepatnya, Telaga Sari terletak di Ponggolan, Desa Citrosono, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Dinamai telaga karena wisata ini berupa kolam jernih hingga sinar matahari dapat mencapai dasar air. Sementara Sari memiliki makna bahwa di tempat inilah masyarakat sekitar menggantungkan kebutuhan airnya. Telaga Sari adalah anugerah kesuburan, kesejukan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Citrosono. Untuk sampai ke Telaga Sari, pengunjung harus melalui jalan setapak di tengah persawahan hijau dengan udara yang sejuk. Wisata air ini tergolong masih wisata baru dan belum banyak terekspos. Untuk dapat masuk ke Telaga Sari, pengunjung juga tidak dikenakan biaya. Telaga Sari ini dapat menjadi pilihan wisata yang oke dan seru. Pengunjung akan disuguhkan dengan panorama alam yang indah dan menyejukkan mata. Pengunjung juga dapat bermain air di sana. Airnya jernih berwarna kebiruan dan terasa menyegarkan. Di sekitarnya juga terdapat pepohonan yang begitu memanjakan mata. Terdapat lebih dari 1 spot yang membuat foto tambah kece di sana. Yang menarik perhatian, ada 1 pohon yang mengakar kuat dan besar di tengah telaga. Berwisata ke Telaga Sari tentunya akan menyenangkan dan menyegarkan, terlebih saat cuaca sedang panas. Dari Telaga Sari, sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk mengeksplor wisata keren lain di sekitar Grabak ini. Jadi sekarang kita udah ada di destinasi kedua kita, yaitu Sekar Langit yang berjarak cuma 10 menit aja dari Telaga Sari. Nah, Sekar Langit sendiri adalah wisata air terjun di kaki Gunung Telomoyo. Nah, daripada kita lama-lama lagi, mending kita langsung masuk aja yuk.
merupakan sebuah air terjun elok yang berlokasi di lereng Gunung Telomoyo, Magelang, Jawa Tengah. Wisata ini menyuguhkan keindahan air terjun yang indah dan menawan. Nah, untuk masuk ke wisata alam ini, kita hanya perlu mengeluarkan uang 5.000 aja loh. Air terjun Sekar Langit adalah kawasan wisata alam yang terletak di Desa Telogorejo, Kecamatan Gerabah, Kabupaten Magelang. Air terjun ini berada di perbatasan wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Untuk sampai ke lokasi air terjun, kita harus berjalan kaki terlebih dahulu sekitar 10 menit dari lokasi parkiran. Trekking menuju titik air terjun pun tidaklah sulit. Walaupun terbilang cukup sempit, namun jalan tersebut sudah tertata dengan baik. Namun, ketika berjalan, kita harus tetap berhati-hati karena belum adanya pembatas pada sisi sebelah kiri jalan. Selama perjalanan menuju air terjun, kita akan disuguhkan dengan pemandangan pepohonan rindang, suara burung yang saling bersautan, udara yang sejuk, serta suara air terjun yang sangat terdengar jelas. Letaknya yang jauh dari pemukiman warga menjadikan wisata air terjun ini masih sangat asri. Masih banyak sekali pepohonan hijau yang tumbuh di sekitar air terjun hingga mengelilingi wisata alam ini. Air di wisata ini pun masih sangat bersih dan menyegarkan. Selain menyuguhkan keindahan alamnya, wisata ini juga menyimpan cerita legenda loh, yaitu cerita Jaka Tarub dan bidadari yang bernama Nawang Mulan. Tempat yang masih asri, pemandangan yang indah, serta air yang jernih menjadikan wisata ini menarik dan wajib untuk kalian kunjungi ketika datang ke Magelang. Wisata ini juga cocok untuk kalian yang ingin hunting foto. Nah, menarik bukan? Itu dia 2 tempat destinasi wisata yang ada di Gerabak Magelang. Terima kasih sudah mengikutiku di segmen Jalan-Jalan Yuk. Dadah! Jalan-jalan yuk hanya di Poppedia. Say hello untuk kulit cerah dan flawless look. Introducing Wardah Lightening Series, Wardah Lightening Liquid Foundation, dan Wardah Lightening Powder Foundation. Makeup dengan skincare benefit yang diperkaya dengan advanced niacinamide, membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit, melindungi wajah dari paparan blue light dan sinar UV. Kulit tampak cerah, flawless, dan sehat dari dalam. Wardah Lightening Series. Paragon. Dulu aku minum Anak Sehat setiap hari. Sekarang jagoanku aku kasih juga Anak Sehat. Pabriknya bersih dan canggih. Anak sehat bikin makanku lahap. Wortel jadikan mataku sehat. Badan sehat, daya tahanku kuat. Dimakan langsung enak, diminum enak. Anak Sehat, herbalnya anak. Cobain Halo guys, jadi akhirnya kita udah
di segmen Cobain Kuy, dan karena dari pagi kita udah mulai muter-muterin Magelang dan saatnya perutnya juga udah mulai lapar, jadi yuk cobain! Oke, halo pemirsa. Jadi sekarang kita udah ketemu sama Ibu Kuntari nih. Nah, Ibu Kuntari sendiri adalah pemilik dari Kupat Tahu Pojok Magelang. Jadi yuk kita mending tanya-tanya aja. Halo Ibu. Oke Ibu, kenalin dulu, mungkin nama aku Tera. Kira-kira Bu, sekarang mau nanya nih, kan tahu Pojok Magelang kan udah berdiri dari 1942 nih. Ibu berarti generasi keberapa Bu? Saya generasi ketiga. Oh oke, udah di generasi ketiga ya, berarti udah lumayan lama ya Ibu ya. Terus mungkin karena udah lama kan pasti banyak nih orang-orang mungkin yang udah tahu. Nah, kira-kira siapa aja sih Bu yang pernah masuk ke sini atau pernah makan di sini? Banyak banget ya Mbak. Di antaranya ada Pak SBY. Pak SBY mantan Presiden RI itu sudah 5 kali makan kamu. Sebelum jadi presiden 3 kali, setelah selesai jadi presiden 2 kali. Kemudian apabila Pak SBY pas dinas ke Magelang, waktu masih menjabat jadi presiden, kupat tahunya yang dipesan ke Akmil. Kan tujuannya di Akmil biasanya kalau dinas. Kemudian yang paling menarik bagi kita, pengalaman yang paling menarik, kita pernah dipesan ke Istana Negara 3 tahun berturut-turut. Sejak itu waktu zaman presidennya Pak Harto, itu pada peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka, 51 dan 52. Wah. Itu kita masak di Istana Negara atas pesanan putra putri Pak Harto. Berarti memang sudah lama dan memang sudah terkenal ya Ibu ya? Ya, betul bilang Mbak, terima kasih. Cocok dengan masakan kita banyak. Iya betul. Oke. Oke Bu, mungkin boleh nggak Ibu? Kan kupat tahu ini pasti enak nih ya Kak, karena udah banyak yang
cobain. Nah, kira-kira tambahan mantep biar kupat tahunya makin mantep tuh apa Bu? Temennya kupat tahu misalnya, minumnya atau tambahannya misalnya? Kupat tahu itu biasanya sering pada diberi kerupuk ya, waktu makannya itu dengan kerupuk. Kalau minumnya itu selera, ada ikan ronde, ada es campur, es tape, ada es roti, ada es cendol ya, es cendol. Itu tergantung selera. Kalau untuk kupat tahu biasanya ada yang suka pakai telur dadar, ada yang tambah kerupuk. Oke deh, mungkin nggak usah lama-lama lagi, mungkin boleh nggak Tera cobain nih Bu, kupat tahunya? Boleh, biar dibikinin. Oke, boleh. Bikinin satu, pakai telur dadar. Pakai telur dadar, boleh. Oh iya, pakai telur dadar enggak? Kalau nanti makannya pakai kerupuk putih itu biasanya itu apa? Cocok kalau ya. Kalau nggak kerupuk putih, kerupuk gendar. Kerupuk gendar itu yang berkulit gepeng itu. Oh iya. Enak itu. Mau minum apa Kak? Apa ya? Mungkin es teh aja kali Bu. Nggak minta es teh. Halo pemirsa, jadi sekarang kupat tahunya udah ada di depan mata aku nih dan terlihat menggiurkan banget kan? Yuk daripada lama-lama, cobain kuy. Oke guys, jadi aku tahu kenapa apa yang bikin enak. Jadi yang bikin enak itu adalah tahunya. Tahunya tuh enak banget, parah. Terus juga ini bumbu kacangnya tuh kayak enak banget pokoknya semuanya. Itu tuh semuanya rasa ke blend, jadi kayak enak banget sih, parah. Kenyang banget nih guys, dan kayaknya karena dari tadi pagi kita udah mulai berkelana, udah mulai jalan-jalan, terus tadi juga ada mini talk show sebentar, dan sekarang terakhir kita bakal kulineran yang itu kulinernya adalah kupat tahu pojok Magelang. Jadi karena udah dari pagi kayaknya segitu dulu aja untuk Poppedia kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.